Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Fajar Ahmadinata. Saya ingin menampilkan hasil dari wawancara saya bersama dengan ibu saya dan juga dengan kakak tingkat bernama Aisyah Nurul. Halo Mama, lagi ngapain? Lagi Indra, mama lagi santai. Mama lagi santai. Jadi Indra punya tugas kuliah, mata kuliahnya interview. Indra tuh disuruh interview orang di rumah. Jadi Indra interview Mama, pengen tahu nih kegiatan apa aja yang Mama lakuin di rumah. Terus gimana keadaan Mama supaya tetap sehat gitu Ma. Gitu. Ya. Jadi langsung aja nih Ma ya. Ya. Oke. Jadi sebelum pandemi ini Mama biasanya tuh ngapain kegiatan sebelum pandemi? Sebelum pandemi sih mama biasanya tuh ada kegiatan dari ini juga kan sehari-hari tuh. Mama kan ada tugas PKK. Nah, mama biasa ke sekret kan untuk menimbang balita tuh kegiatan mama tuh Indra. Nah sekarang kan maksudnya sebelum pandemi jadi harus ke sana kegiatan tetap dilakukan tuh. Nimbang balita pokoknya udah itu kegiatan mama tuh. Terus mama kemana-mana gitu kan. Iya, jalan-jalan. Bisa naik motor kemana, ke pasar atau kemana-mana tuh nggak apa-apa, nggak pakai masker dulu tuh sebelum itu tuh gitu ya, biasa aja gitu. Pasar, ke mall. Oh, jalan-jalan Mama. Iya, sama teman-teman. Sama teman-teman. Iya, gitu. Terus pas pandemi ini datang kan bulan Maret tuh, Iya, awal pas Maret pandemi itu jadi berubah semuanya Jadi berubah tuh. semua. Kemana-mana keluar harus pakai masker di rumah. Terus kalau ke mall itu masih dibolehin waktu itu ke mall harus dicek suhu, cek suhu, cuci tangan, cuci tangan, sabun, pakai dan sabun, sanitizer. harus ada tuh di tas hand sanitizer tuh kalau ke mall gitu. Terus kegiatan juga pas pandemi dihentikan dulu tuh, di vakum semua deh, nggak ada kegiatan, jadi di rumah aja. Di rumah aja. Jadi pas pandemi datang Mama tuh PKK-nya tuh jadi di rumah aja tuh. Jadi berkegiatannya udah di stop dulu Stop dulu. sampai benar-benar waktu yang ini boleh gitu. Ngapain aja tuh di rumah? Di rumah Kegiatan mama PKK-nya. enggak, PKK enggak ada, Oh, jadi libur gitu, cuti. libur dulu, Mm-mm. diliburkan. Diliburkan PKK-nya. Paling kegiatan lain mama tuh kader, mama kan kader paliatif juga. Iya. Terus kalau ada rapat-rapat webinar juga ngikut mama tuh sekali-sekali, ikut Zoom gitu. Gitu. Terus menurut Mama nih gimana sih caranya Mama buat tetap sehat dalam keadaan pandemi ini, keluar rumah pakai masker gitu? Gimana biar tetap sehat tuh, Mas? Saya tuh mama juga ya sekali-sekali mama olahraga deh, lari-lari gitu. Iya. Di luar ikut temen deh, ikut deh kalau apa pada bersepeda ngikutan gitu, bersepeda itu. Mama di rumah suka minum itu aja tuh, vitamin C tuh. Vitamin C, ya, Vitamin C vitamin C. mama kan sedia tuh di Iya, kulkas. yang Entah juga untuk minum kan. lemon. Yang lemon mama sukanya tuh, Suka yang lemon. lebih bagus itu tuh. Iya. Sama pandemi itu Ah, kita nyimpan itu deh di kulkas untuk sehari-hari. Terus mama juga masak sayur makan sayur. buah deh biar yang penting fit, tubuh kita fit. Terus Indra juga lihat Mama tuh banyak banget tanamannya di luar, berkebun Itu ya, juga tuh sama karena mama pandemi. kan selama pandemi daripada di rumah nggak ngapa-ngapain, mendingan Ya. mama tanaman deh. Mama suka Ya, sekarang nih banyak banget, iya. jadi suka tanaman gitu. Mama beli terus ngurus tanaman gitu aja tuh. Siram-siram tiap sore. Iya itu Indah udah tahu kan, mama suka sekarang makan tanaman. Terus menurut Mama pas Mama keluar rumah tuh ke mall, ke pasar, ngeliat orang-orang tuh pada jaga jarak nggak sih Mas, sebenarnya? Kalau sekarang ya pasti harus jaga jarak. Waktu sebelum kan ya biasa. Ramai yang pada berkerumun, berkerumun tuh bergerombol. itu lebih cepet tuh nularnya tuh. Mama jadi takut. Sekarang harus jaga jarak nih, Jaga kita jarak distancing, sama orang, betul. jaga jarak deh minimal 1 meter. Terus Mama selama ini jujur nih ya, selama ini Mama patuh gak sama protokol kesehatan? Ya harus sih mama jujur, mama takut Jujur. kan, takut Ah, mana-mana mama
atau takut mau ke pasar harus pakai masker dulu, cuci tangan, bawa hand sanitizer di tas kecil bawa terus. Ya, mama takut bener. Terus pernah nggak sih mama ngeliat orang-orang di luar tuh ada yang batuk-batuk tapi nggak pakai masker? Pernah Iya, nggak? ada di pasar. Di pasar biasanya. Jadi kita yang jaga, kita tetap pakai masker. Tapi kita kasih tahu juga Kita tahu ke orang itu ya. orang itu, Bu, kalau ini kan pakai masker aja kalau lagi sakit atau lagi batuk gitu. Oke. Ya, jadi gitu aja mah wawancara Indra kali ini. Semoga mama tetap sehat dengan pandemi, tetap badannya fit. Indra juga Amin. sama-sama jaga kesehatan. Iya, Nak. betul. Kita sama-sama pakai Pakai masker, masker, jaga jarak, iya, jaga jarak, cuci sedia. tangan. Iya betul, sedia hand sanitizer juga. Pokoknya patuhi protokol kesehatan, jangan dilanggar. Karena kita semua itu sama-sama pengen cepet-cepet kelar pandemi ini. Kita beraktivitas normal lagi, bukan new normal. Kita menuju kebiasaan lagi nanti yang baru. Kita butuh better normal, bukan new normal. Iya. Oke, ya, dah. Kasih mama. Iya, sama Indra. Assalamualaikum Kak Aisyah Nurul. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kak Aisyah? Alhamdulillah sehat. Indra gimana Indra? Oh, kalau saya alhamdulillah juga sehat Kak. Jadi berhubung dengan tugas Bu Mei yang mata kuliah interview, saya mau izin untuk interview Kakak ya Kak. Siap. Nah, interview ini bertemakan PJJ di rumah mahasiswa untuk tidak stres. Kurang lebih seperti itu Kak. Jadi langsung aja ke pertanyaan pertama nih Kak. Menurut Kakak, apakah PJJ ini efektif? Menurut saya, PJJ itu tuh sebenarnya sistem pengajaran yang harusnya bisa efektif. Tapi tingkat keefektifannya itu tergantung sama peserta didik atau pengajarnya itu sendiri. Karena yang saya lihat sampai sekarang, masih banyak peserta didik yang masih belum memahami secara detail tentang ilmu yang diberikan selama PJJ, karena pengajarnya pun kurang maksimal dalam memberikan ilmu saat PJJ. Jadi menurut saya, tingkat keefektifan PJJ saat ini belum mencapai yang namanya efektif. Oh, oke Kak. Sepakat sih kalau saya sendiri Kak, karena PJJ ini kan cara belajar siswa dan mahasiswa itu berubah drastis ibaratkan. Nah, lanjut ke pertanyaan kedua nih Kak ya. Kakak lebih suka belajarnya datang ke kampus atau online via Zoom nih Kak? Kalau suruh milih, keduanya kan sebenarnya punya kelebihan sama kekurangan. Tapi kalau disuruh milih, pasti lebih milih datang ke kampus sih. Pertama, karena sistem belajar mengajarnya pun lebih enak kan, karena langsung ketemu dosennya. Kalau mau nanya tentang yang nggak dimengerti, bisa langsung nanya ke dosennya. Terus terlebih dari sistem belajar mengajarnya, bisa ketemu sama teman-teman, bisa cerita-cerita. Kalau di rumah doang kan sendiri, nggak ada yang bisa diajak ngobrol, cuma lewat laptop atau lewat telepon doang. Jadi pilih ke kampus. Oke, Kakak juga sama nih pilihannya sama saya Kak. Jadi saya juga lebih suka datang ke kampus karena bisa gibah-gibah juga. Uang tambahan juga. Betul itu Kak. Karena kita kalau di rumah doang tuh nggak dapet uang tambahannya Kak, nggak dapet uang jajan. Benar. Nah, kalau Kakak sekarang kan kita semua itu kuliahnya online via Zoom. Nah, gimana sih Kak rasanya kuliah online via Zoom itu? Rasanya campur aduk sih. Ada serunya, ada bosennya. Serunya kan soalnya ini pengalaman baru kan. Sebelumnya nggak pernah belajar lewat laptop kayak gitu. Tapi ya bosen kalau udah lama-lama juga kayak lah sendirian, cuma di depan laptop, mantengin itu juga masuk apa enggak pelajaran juga nggak tahu. Jadi ya campur aduk rasanya. Oke, sama sih bener. Kita tuh kuliah via Zoom itu kayak pengalaman baru dan juga kayak ibaratkan culture shock gitulah Kak dalam dunia pembelajaran. Benar. Nah, selain itu Kakak juga ada kayak pakai platform Google Classroom ke situ Kak? Atau Microsoft Teams, pakai juga nggak Kak kuliahnya? Kalau Microsoft Teams nggak ada, adanya Google Classroom. Itu juga cuma beberapa mata kuliah sih, nggak semuanya di Google Classroom. Oh, biasanya itu dosen ngasih tugas di Classroom ya Kak? Kalau tugas di Classroom. Nah, Kakak ini sekarang kan di rumah terus ya Kak, kebanyakan Kak.
ada nggak sih kegiatan yang kakak lakukan di rumah selain kuliah, Kak? Tanya kuliah, Mm-mm. sebenarnya sih nggak banyak. Cuma kalau lagi kayak gini kan jadi banyak waktu luang. Jadi ada waktu buat olahraga lagi. Karena biasanya kalau kuliah offline, kemakan waktunya sama waktu pulang pergi ke kampus. Jadi nggak ada waktu buat olahraga gitu sih. Paling itu doang. Sama ini, buka usaha kecil-kecilan biar dapat penghasilan tambahan. Karena Oh, nggak ada pemasukan. ya, boleh juga, Kak, idenya bagus banget tuh. Nambah uang jajan dengan cara buka bisnis kecil-kecilan. Nah, Benar, harus ada pemasukan tetap. berarti itu kayak jadi hobi baru apa enggak sih, Kak? Jualan atau gimana? Jadi hobi baru nggak tuh? Bisa masuk ke hobi juga. Karena baru nyobain juga kan, baru nyoba jualan-jualan kayak gitu. Belajar juga sih, belajar hal baru juga kan, daripada nggak ngapa-ngapain. Kakak jualan apa emang, Kak? Saya buka jasa stiker gitu, jasa Oh, custom, stiker, iya, jasa iya. desain juga buka. Desain-desain stiker buat di handphone gitu apa gimana, Kak? Di laptop juga bisa, buka jasa Oh, desain grafis juga sih. oke, bagus. Skillnya kepake jadi, Kak, ya? Jadi nggak Benar, sia-sia gitu. biar ada portofolio kan udah mau lulus. Jadi selama ini kakak pernah nggak sih kayak nggak ikut kelas gitu gara-gara ketiduran gitu? Pernah nggak, Kak? Sejauh ini saya nggak pernah nggak ikut kelas karena nggak ada alasan buat nggak ikut kelas. Karena kan kalau online gini sebenarnya fleksibel kan, mau di Hmm. mobil juga bisa, mau pokoknya bisa di mana aja deh kuliahnya. Jadi nggak ada alasan untuk nggak kuliah selain sakit kayak gitu mungkin ya nggak kuliah. Tapi saya sih belum pernah sih nggak ikut kelas. Eh, jadi beda ya, Kak. Kalau saya tuh pernah nggak ikut kelas gitu gara-gara ketiduran atau gara-gara lagi di jalan gitu sih, Kak. Nah, Kalau itu sih enggak sih saya. alhamdulillah ya, Kak, jangan seperti saya. Hampir ya pernah hampir. Nah, kalau menurut kakak selama PJJ itu bikin males kuliah nggak sih, Kak? Malesnya tuh karena kita bosen kan. Jadi karena bosen, jadinya males gitu loh. Nggak ada hal baru lagi, cuma nongkrongin laptop, nongkrongin HP. Udah, jadi nggak ada pengalaman-pengalaman baru kan kalau ke kelas gitu kan Hmm. pasti ada aja cerita-cerita baru di kelas kayak gitu. Kalau di rumah ya udah gitu doang. Jadinya bosen. Oke, berarti kalau di rumah itu sendiri, kakak sendiri, terus pernah stres nggak sih, Kak? Kayak pikirannya tuh tugas, tugas, tugas. Stres sih pasti karena udah mana kelamaan di rumah, terus tugas kalinya ada tugas menguras tenaga, pikiran, waktu, udah gitu kendalanya di jaringan ya kan. Hmm. Misalnya lagi deadline tugas, tiba-tiba jaringan jelek, udahlah deadline tugas, udah puyeng langsung. Nah, itu bener banget, Kak. Saya juga pernah sih kayak gitu. Udah mau ngumpulin tugas, tiba-tiba wifi-nya mati. Jadi Nah itu terpaksa deh mana bilang ke ngerjainnya, dosennya. mana ngerjainnya deadline, Iya, betul. salah juga sih. Nah, berarti kakak juga orang-orang yang termasuk ngejar deadline gitu ya, Kak? Ngerjain pas Ya deadline. Oh, sama kayak saya, Kak. kalau nggak deadline kadang idenya nggak muncul gitu. Wah, betul banget tuh, Kak. Nah, karena menurut saya sendiri sih kalau kita ngerjain pas deadline itu ide-ide pada muncul entah dari mana, Benar, pokoknya bikin cepet selesai gitu. kepepet soalnya. Nah, the power of kepepet, Kak, namanya. Selama PJJ ini, selama pandemi, kakak pernah nggak sih keluar rumah buat ke mall atau jalan-jalan kemana gitu? Pernah, Pernah, Kak? pernah. Kalau udah bosen banget kayak, aduh harus keluar gitu. Karena kan Harus, stres juga kan, gue di betul, rumah. betul, Kak. Sekali-sekali lah. Nah, kalau di mall itu atau pas jalan-jalan kakak ngelihat orang-orang pakai masker, ada nggak sih, Kak, yang kayak ngelanggar gitu, rame-rame berkumpul? Banyak sih, ada aja. Karena jangankan peraturan PSBB, masyarakat Indonesia tuh masih kurang sih kesadaran buat mematuhi aturan. Jangankan peraturan PSBB kayak peraturan jangan buang sampah sembarangan, harus ngantri, kayak gitu aja masih susah banget kan. Mm-mm. Jadi kayaknya susah banget buat ngikutin aja gitu peraturan yang dibikin tuh susah gitu. Kalau Betul, nggak betul, ada Kak. hukuman yang benar-benar tegas. Ya, betul sih, saya sepakat sih, Kak, sama orang-orang yang apa ya, udah tahu ada ini PSBB, pemerintah kita itu berusaha untuk mengurangi kasus positif corona, tapi mereka malah melanggar protokol Nah kesehatan, nggak pakai itu masker, mereka kumpul-kumpul juga orang kurang banyak. kesadaran tentang wabah ini mungkin. Nah, itu dia tuh yang kayaknya sih tugas kita sebagai masyarakat itu saling mengedukasi orang-orang yang
sekiranya batu gitu Kak kepalanya, udah dia kata yang Benar. benar. Malah ngelawan mulu biasanya Kak. Iya, yang salah ngelawan emang. Nah, jadi Kakak selama pandemi ini udah menghasilkan apa aja Kak di rumah? Kalau menghasilkan, wah, nggak banyak sih sebenarnya. Sebenarnya juga masih banyak rebahannya juga. Ya paling kebantu sama arah jualan stiker, jualan jasa desain, kebantu sama itu doang sih, alhamdulillah. Ada sedikit-sedikit penghasilan. Alhamdulillah kalau gitu ya Kak. Semoga jasanya usahanya semakin meningkat, semakin banyak gitu pembeli. Oh, amin. Boleh tuh Kak di-share nanti usahanya, bisa aja kita saling bantu gitu Kak. Boleh banget. Oke, kalau begitu interview saya sampai sini aja Kak. Terima kasih banget untuk waktunya. Makasih juga. Iya, saya yang makasih loh harusnya. Udah mau malam-malam jam 9 ini saya interview. Semoga tugasnya diberikan nilai yang terbaik ya. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Kak Aisyah Nurul. Sama-sama. Semoga cepat lulus ya Kak. Amin ya Allah.